aduh ini usaha gue siapa yang terusin? Ini istilahnya ngejalanin aja gitu loh. Tapi kok heran ya nggak ada passionnya sama sekali. Ini kan demi anak, kan dia tinggal nerusin. Papa ini udah punya ribuan pelanggan, tinggal maintain. Nggak usah susah dari nol. Dan dia jadi kayak di bonsai ya, Bu. Passionnya, kemampuannya, mau pekerjaan apa yang supaya banyak dapat uang. Ngomong-ngomong bakpao itu kan zaman dulu bulet-bulet gitu ya. Tapi sekarang variasi banget coba lihat tuh. Kembang-kembang kalau yang ini ya, Ci. Iya, udah kembang-kembang warna-warni lagi. Makanya anak-anak jadi suka tuh ya. Seperti juga kayak kita nih ya kan, kalau bakpao lekuk nggak selalu kita selalu mulus kan. Kadang ada rintangan, ada apa. Tapi kita tetap fight gitu, maju terus. Jadi sebagai orang tua, yuk papa mama kita bincang-bincang di Bakpao, bahas problem anak ortu bersama dengan Ibu Charlotte Priyatna. Oke, hari ini kita akan bicara tentang apa? Melangkah di dunia kerja. Kalau bagi anak-anak itu kan pasti sesuatu yang baru ya, memerlukan suatu tanggung jawab yang lebih besar dibanding sebelumnya, kayak gitu. Nah, kalau Marlin dulu waktu setelah kuliah terus kerja, tetap nggak di bidang yang sama yang diambil? Sempat di bidang yang sama beberapa tahun, tapi kemudian sekarang berubah jadi ibu rumah tangga. Oh, tapi profesi juga loh ibu rumah tangga kan? Gitu. Iya. Kalau saya sendiri pun juga sama sih, pertamanya kan ambil accounting, terus kerjanya finance lah, masih berhubungan. Tapi lama-lama juga nyebur juga ke dapur ibu rumah tangga. Terus balik tiba-tiba udah nyemplung lagi ke cita-cita waktu TK sama SD jadi guru gitu loh. Jadi bingung juga, kok tercapai juga ya ini gitu. Jadi nggak ngerti lah jalan Tuhan itu menuntunnya kemana, lalu sekarang ibu rumah tangga lagi, jadi seperti itu. Nah tapi yang kadang di luaran sana itu yang kesian tuh kadang ada anak yang masuk jurusannya aja waktu kuliah itu atas pilihan orang tua gitu ya. Jadi pas mau masuk dunia kerja dia mengalami pertentangan lagi kan dalam dirinya kan. Jadi aduh ini kayaknya sebenarnya nggak minat-minat amat gitu ya, kayaknya susah nih kalau suruh nyemplung ke situ gitu. Tapi kadang orang tua kan ada yang, aduh ini usaha gue siapa yang terusin kalau nggak anak, sayang ini udah bertahun-tahun nih tinggal jalani, istilahnya ngejalanin aja gitu loh. Tapi kok heran ya nggak ada passionnya sama sekali gitu loh di sini. Nah seperti itu bagaimana tuh Bu Charlotte? Nah jadi memang kembali nih, mindsetnya orang tua dulu nih ya. Karena kalau dia berpikir ini anak punya saya investasi, saya harus balik modal, semuanya adalah untuk saya, bagi saya. Ya, saya and keluarga tentunya, karena orang tua suka ngomongnya gini, ini kan demi anak, ini kan buat dia juga, kan dia tinggal nerusin toko saya. Kita tuh nggak mikir, apakah dia senang, apakah ini panggilan dia, udah nggak kepikir. Karena kembali lagi soal pragmatis, soal untung. Kan kamu nggak usah merintis. Ini ibaratnya, papa ini udah punya ribuan pelanggan. Kamu tinggal maintain. Kamu tinggal nerusin. Nggak usah susah-susah lagi. Nggak usah susah dari nol. Nah itu pemikiran pragmatis. Kita tidak lagi melihat anak itu sebagai pribadi yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan mau ada tujuan. Anak ini melakukan apa? Jadi kita tuh mikirnya, apa ya yang kita harus siapin buat ini anak? Jadi makanya orang tua punya 3 perusahaan, buat yang perusahaan A buat anak pertama, perusahaan kedua untuk anak kedua gitu ya, perusahaan ketiga untuk anak ketiga. Dan orang tua berpikir ini yang dia lakukan demi anak. Lalu ketika anaknya tidak mengerjakan sesuai dengan yang orang tua harapkan, habislah ini anak. Ya, entah itu diseselin, entah itu si mama, ya tuh kan, buat apa mama capek-capek merintis sama kamu tuh sekarang udah jadi habislah. Ya usaha ini. Kamu nggak menghargai. Ya kamu tidak menghargai usaha mama. Ya kamu, nah ya itu mah maaf ya salah mamahnya ya. Mendingan juga dikelola profesional udah. Iya. Jadi bukan harus si anak.
Ini belum lagi ketika sekarang si anak punya cita-cita, misalnya ya, ini yang jarang sekali ya, ke arkeologi, antropologi. Yang orang tua Waduh, masih asing gitu masih ya Bu. asing, lalu kemudian mau jadi apa? Masa kamu mau korek-korek itu barang purbakala? Ya ngapain? Duitnya mana? Gitu kan, nggak Iya, menghasilkan. Ujung-ujungnya duitnya mana? Ini yang gampang, ini yang Udah. gampang nih usaha. Ini Terusin mah aja. toko udah punya 10 cabang, ya udah tinggal maintain ibaratnya. Kamu nggak usah susah-susah, semua sudah ada yang melakukan, tinggal kamu monitoring. Lalu sekarang bicara soal panggilan, bicara soal passion. Mungkin dia bisa melakukan, tapi apakah itu memang sesuai dengan passion, dengan panggilan? Dan ketika dia menjalankan, pastilah dia perang tuh kan, di dalam hatinya kan. Bayangin dia tiap kali mau ke toko, mungkin berat banget. Dia ngejalaninnya. Bukan I had Monday lagi tuh, Wah, everyday. I had everyday ya. Dan dia jadi kayak di bonsai ya Bu, passionnya. Passionnya, kemampuannya. Semua di bonsai gitu. Iya, belum lagi ada anak yang ini terjadi ya, kuliah S2 di Australia. Pulang dia kerja dengan gaji yang mungkin ya sebagai karyawan pada awalnya kan mungkin harus merangkak dari bawah. Lalu mamahnya bilang, ngapain kamu kuliah mahal-mahal? Kamu tuh cuman dapat segini. Mendingan kamu di toko, omsetnya sekian puluh juta. Jadilah ini yang lulusan S2 ada di toko. Saya bukan mengecilkan untuk mengelola toko. Tapi waktu anak kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan, diberi kesempatan untuk dia kuliah S2, bahkan S3. Ya harusnya apa yang dia peroleh di dalam pendidikan itu yang harus dipakai. Jadi jangan didiamkan. Ya kalaupun dia kuliah S2 dan panggilannya untuk mengelola toko, saya yakin toko itu akan dikelola dengan pemikiran seorang S2. Iya kan? Bukan Jadi asal jalan. bukan asal jalan. Jadi dia akan kembangkan toko itu, bagaimana makanannya dikemas, ya food packagingnya bagus, lalu bagaimana ini menjadi higienis, bagaimana ini dikembangkan kalau dia kuliah S2-nya soal misalnya manajemen, dia bagaimana mengembangkan, memanage. Ya, jadi konteksnya tetap dikaitkan dengan apa yang menjadi passion, apa yang menjadi latar belakang pendidikannya. Bagaimana kalau gini Bu, dia sudah memakai semua yang dia dapat dari S1, S2 itu, tapi ya untuk mengambil uang sebanyak-banyaknya. Maksudnya tetap tujuan dia memakai itu untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya itu bagaimana Bu? Tepat juga? Iya, kalau tujuannya demi keuntungan, demi supaya saya dapat uang, ya mohon maaf, itu mah bukan calling. Iya, jadi mau pekerjaan apa yang supaya banyak dapat uang? Sebagai calo bisa, penipu bisa, ya, hackers ya. Iya, hackers. Lalu kemudian sebagai jual diri, ya. Karena target orientednya itu Uang. Jadi bisa, udah nggak penting apa yang saya lakukan. Apakah pekerjaan itu positif, negatif, gitu ya? Atau bukan cuma uang Bu, apa ya? Prestise, keberhasilan dilihat orang. Begitu. Dilihat orang hebat, tapi kalau itu tidak sesuai dengan panggilan, pasti di hati kecil, ya. Itu pasti ada rasa bersalah, ada rasa tidak puas. Ada yang bolong ya Bu. Iya, karena itu tidak sesuai dengan panggilan Sang Pencipta. Waktu Sang Pencipta itu, si Pencipta itu menciptakan untuk apa? Jadi tidak genap gitu ya Bu. Iya. Itu berpengaruh juga nggak di dunia kerja kayak gini kan? Papa saya cerita waktu itu ada karyawan baru, ya ampun baru masuk sebulan bolongnya udah 5 kali katanya gitu, nggak masuk, tiba-tiba kenapa? Ini kok nggak ada disiplin-disiplinnya ya kayak gitu. Akhirnya percobaan 3 bulan ya nggak lolos lah ya, dipecat lah begitu.
Nah itu apakah karena dia mungkin bisa jadi nggak sesuai passion kah? Kayak Bisa. gitu ya? Jadi nggak ada gairah, Iya nggak itu. nggak ada antusias, nggak ada semangat, ya yang dilakukannya, ya seperti tadi saya bilang bisa bangun-bangun kayaknya berat banget, mau jalan kok, aduh kayak melakukan sesuatu yang nggak suka tuh gimana ya? Akhirnya nggak berprestasi juga ya di tempat kerjanya. Pasti. Nggak bisa Pastinya. berdampak ya. Nggak bisa all jadi out. iya. Nggak berdampak. Itu memang kalau dampaknya dari kalau kita memaksakan segala sesuatu ya, terutama ini ya, yang bukan passion kita seperti itu. Betul. Nah, jadi kesimpulannya, ketika kita melakukan segala sesuatu, bahkan Tuhan katakan makan minum saja untuk memuliakan Allah gitu ya. Itu makan minum loh yang sehari-hari kita kerjakan, apalagi mengerjakan karir. Ya, karena di dalam karir disitulah ada panggilan hidup. Karena melalui karir, ya Tuhan mau hidup kita berdampak, berguna bagi orang lain, dan memuliakan Tuhan. Jadi bukan soal seberapa yang saya dapat, tapi seberapa yang saya berikan. Karena hidup kita harusnya adalah sebuah pengabdian. Jadi hidup kita sebetulnya adalah sebuah persembahan. Apa nih yang kita mau persembahkan? Sehingga ketika hidup seseorang, bukan dilihat dari berapa lama kamu hidup. Saya pernah baca satu kisah pilot gitu ya. Dia pilot yang top, penghasilannya udah besar sekali, tapi dia merasa sepi gitu ya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya dia berhenti, stop. Waktu itu dia coba ke anak-anak, dia lihat anak-anak yang tidak punya orang tua, yatim piatu, dia mulai ambil, ada yang beberapa dia asuh gitu. Dia mendapatkan kepuasan diri gitu loh. Dia bisa memberikan sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Dan itu lebih daripada uang, nilai uang yang dia dapatkan. Dan ternyata manusia itu Tuhan ciptakan demikian. Jadi ketika manusia diciptakan, itu bukan untuk hidup bagi dirinya sendiri. Jadi diciptakan sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk relasional, dan ketika makhluk yang Tuhan ciptakan ini berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau, maka disitulah ketika si manusia ciptaan Tuhan ini, dia merasa dirinya fulfill, tadi genap, ya, dia berhasil menyelesaikan semua tugas pekerjaan yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Sesuai yang tadi panggilan itu ya, yang Panggilan. dia punya. Ya. Iya, karena panggilan itu diikuti nanti dengan aku sudah menyelesaikan pertandingan, ya, pertandingan iman, menyelesaikan semua tugas kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan waktu kita dipanggil Tuhan, Tuhan memanggil kita, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi Tuhan, jangan menyepelekan juga nih, kayak ibu rumah tangga. oh gitu iya. ya. Jadi ketika kita dipanggil Tuhan kan kita nggak tahu ya, kita kapan dipanggil Tuhan. Tapi waktu kita dipanggil Tuhan, kita ada di dalam kondisi, di dalam keadaan, di tempat di mana Dia mau kita berada. Jadi Dia mau kita ada di situ, ya udah kita di situ. Dan Tuhan akan bilang, well done. Kita pokoknya taat aja. Taat saja. Kalau Tuhan mau kita ada di rumah. Kalau Tuhan mau kita ada di kolong jembatan, kita melayani anak-anak kolong jembatan. Atau Tuhan mau kita ada di penjara dalam konteks Tuhan mau kita ada di sana. Ya, beradalah di tempat di mana Tuhan mau kita ada. Ya, jadi artinya ini bukan soal menghasilkan. Bukan soal saya mendapat apa, tapi soal apakah saya melakukan seperti yang Tuhan mau. Oke, makasih Bu Syarot tips-tipsnya ini ya. Semoga kita yang masih bingung bagaimana anak-anak ini akan melangkah ke dunia kerja bisa mengerti ya. Bahwa itu penting ya, panggilan, passion dia juga ya. Dan bagaimana dia bisa memberikan berkat gitu ya, berdampak bagi
negara, bangsa, gitu, bagi sesama kita, seperti itu. Oke, Papa Mama, kiranya ini bisa menjadi masukan atau pencerahan bagi Papa Mama juga sekalian di rumah. Dan ikuti episode-episode selanjutnya Bapau di berkathidup.net.